Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nia Putri Sarwaru dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Prodi Keperawatan dengan NIM 2301015. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu procedural knowledge keperawatan gawat darurat. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal procedural knowledge keperawatan gawat darurat. Yang pertama, langkah pertama dalam melakukan resusitasi jantung paru atau RCP pada pasien dewasa yang tidak sadar atau tidak bernafas adalah, jawabannya itu memastikan keamanan diri, lingkungan, dan kemudian cek respon pasien. Kenapa jawabannya itu? Karena prinsip primary survey adalah safety first sebelum tindakan agar perawat tidak ikut menjadi korban. Setelah aman, baru cek respon pasien. Soal yang kedua, posisi pasien yang mengalami shock hipovolemik sebaiknya, jawabannya Trendelenburg, yaitu kepala rendah, kaki diangkat kurang lebih 30 derajat. Alasannya, meningkatkan venous return ke jantung sehingga memperbaiki perfusi organ vital. Soal nomor 3 yaitu saat melakukan triase di IGD, pasien dengan sesak nafas berat saturasi 80% termasuk kategori apa ya? Jawabannya itu merah atau emergency. Alasannya karena pasien dengan ancaman jalan nafas atau pernafasan harus ditangani segera. Soal keempat, pada pasien henti nafas, langkah awal perawat sebelum ventilasi adalah, jawabannya membuka jalan nafas dengan teknik head tilt. Jawabannya membuka jalan nafas dengan teknik head tilt chin lift atau jaw thrust jika dicurigai cedera servikal. Alasannya karena jalan nafas harus paten sebelum ventilasi agar oksigen bisa masuk. Soal nomor 5, dalam pemasangan infus gawat darurat, vena yang dipilih adalah, jawabannya vena besar di lengan, misalnya vena antekubital. Alasannya, vena besar memudahkan akses cepat untuk resusitasi cairan. Soal nomor 6, pasien trauma dengan pendarahan aktif masif, tindakan pertama adalah, jawabannya, hentikan pendarahan dengan penekanan langsung atau balok tekan. Alasannya, karena C itu sirkulasi, dalam ABCDE harus ditangani adalah pencegahan shock hipovolemik. Soal nomor 7, pada pasien dengan obstruksi jalan nafas akibat benda asing. Jika pasien masih batuk kuat, apa yang akan dilakukan? Jawabannya, anjurkan pasien terus batuk. Alasannya, batuk efektif adalah mekanisme alami terbaik untuk mengeluarkan benda asing. Soal nomor 8, indikasi penggunaan black blow dan abdominal thrust adalah, jawabannya, jika pasien tersedak, tidak dapat berbicara, dan tidak ada suara. Alasannya, tanda obstruktif total jalan nafas adalah tindakan segera untuk membuka jalan nafas. Soal nomor 9, tujuan utama pemberian oksigen pada pasien gawat darurat adalah, jawabannya mempertahankan oksigenasi jaringan. Alasannya, hipoksia adalah menyebabkan kerusakan otak dalam hitungan menit. Oksigen itu prioritas. Soal nomor 10, ada pasien trauma kepala dengan GCS 6. Tindakan prioritas adalah, jawabannya, pastikan jalan nafas paten dan lakukan ventilasi dengan back valve mask. Alasannya, GCS kurang lebih dari 8, risiko henti nafas tinggi, airway harus dijaga segera. Soal nomor 11, saat melakukan kompres dada pada RJP dewasa, kedalaman yang benar adalah, jawabannya 5-6 cm dengan kecepatan 100-220 kali per menit. Alasannya, kedalaman dan kecepatan ini efektif menghasilkan koroner dan cerebral. Soal nomor 12, prinsip utama penanganan pasien luka bakar luas adalah, jawabannya airway, breathing, sirkulasi, kemudian evaluasi luas luka bakar. Alasannya, luka bakar dapat menyebabkan edema jalan nafas. Soal nomor 13, posisi pasien tidak sadar tanpa trauma untuk mencegah aspirasi. Jawabannya posisi miring stabil. Alasannya, gravitasi membantu drainase sekresi atau vomit, mencegah aspirasi. Soal nomor 14, indikasi pemasangan oropharyngeal airway atau OPA adalah, jawabannya, pasien tidak sadar tanpa refleks muntah. Alasannya, OPA merangsang muntah jika refleks masih ada. Soal nomor 15, pada shock afilaktik, obat pertama yang diberikan adalah, jawabannya epinefrin IM. Alasannya, epinefrin segera mengatasi bronkospasme, hipotensi, dan edema laring. Soal 16, pada pasien kejang di IGD, tindakan pertama perawat adalah, jawabannya, lindungi jalan nafas dan posisikan miring. Alasannya,
mengurangi risiko aspirasi dan trauma selama kejang. Soal nomor 17, saat melakukan pemasangan bidai pada fraktur terbuka, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Jawabannya, hentikan pendarahan dan balut luka steril. Alasannya, pencegahan pendarahan lanjut dan infeksi lebih prioritas sebelum imobilisasi. Soal nomor 18, pemeriksaan primer pada pasien gawat darurat dikenal dengan singkatan ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Alasannya, standar internasional dalam Advanced Trauma Life Support atau ATLS. Soal nomor 19, pasien henti jantung dihubungkan dengan defibrilator. Irama menunjukkan VF atau ventricular fibrilasi. Tindakan segera adalah jawabannya lakukan defibrilasi. Alasannya, VF hanya bisa dikoreksi dengan defibrilasi, bukan kompres saja. Soal nomor 20, setelah pemasangan infus booster pada pasien shock, cairan pertama yang diberikan adalah jawabannya kristaloid atau NaCl 0,9% atau ringer laktat. Alasannya, kristaloid adalah cairan resusitasi awal yang efektif dan cepat tersedia. Baik teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai soal kegawat daruratan. Terima kasih sudah menonton.